Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Fitrina SKPMK. Saya adalah dosen Prodi Nurs Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang insya Allah akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalankan hemodialisa pada saat pandemi COVID-19 di RSUD Dr. Ebunus Kota Bengkulu. Tim saya ada Pak Andri Sartika SKPMK dan mahasiswa kami ada Alvis Tikomba SKP. Baik, kami akan menjelaskan hasil penelitian dari kami. Baik, yang melatar belakangi penelitian kami ini yang pertama karena setiap tahunnya pasien yang mengalami gagal ginjal kronik semakin bertambah. Data dari WHO tahun 2017 menjelaskan bahwasannya sudah mengalami peningkatan sebanyak 50% dari tahun sebelumnya. Jadi ada 500 orang jiwa yang kehidupannya bergantung dengan mesin hemodialisa. Kemudian dari data Riskesdas tahun 2018 juga menjelaskan bahwasannya ada 713.000 jiwa orang yang mengalami gagal ginjal kronik dan 2.850 mengalami hemodialisa atau harus dilakukan cuci darah. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu, data pasien yang gagal ginjal kronik ada 283 orang dan 121 orang yang harus dihemodialisa atau harus menjalankan proses cuci darah. Nah, pada saat pandemi, proses dari hemodialisa itu harus tetap dijalankan, harus tetap diikuti prosedurnya oleh pasien gagal ginjal kronik yang biasanya cuci darah sebelum adanya pandemi. Nah, pada saat pandemi ini pemeriksaan lebih intensif untuk pasien gagal ginjal kronik. Jadi setelah kami observasi, pasien yang gagal ginjal kronik itu mengalami kecemasan. Yang pertama karena proses screeningnya, yang kedua karena adanya proses hemodialisa saat pandemi COVID-19. Jadi ada pasien yang takut tertular dengan COVID-19. Nah, dari pendataan kami, studi pendahuluan yang kami sudah lakukan, 10 orang yang kami observasi, 10 orang yang kami wawancara, semuanya menyatakan bahwasannya mengalami kecemasan pada saat mau dihemodialisa pada saat pandemi COVID-19. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang dihemodialisa pada saat pandemi COVID-19. Terkhusus ada 2 variabel yang ingin kami ketahui pada proses penelitian ini. Yang pertama, dukungan keluarga dan pengetahuan. Apakah nanti dukungan keluarga mempengaruhi munculnya kecemasan pada pasien GGK yang dihemodialisa pada saat pandemi, dan apakah pengetahuan akan mempengaruhi munculnya kecemasan juga pada pasien GGK yang dihemodialisa pada saat pandemi COVID-19. Metode penelitian pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian cross-seksional dengan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Kemudian kami juga menggunakan instrumen untuk kecemasannya, kami menggunakan Hamilton Rating Scale, kemudian kuesioner untuk pengetahuan dan kuesioner untuk dukungan keluarga. Nah, untuk analisisnya kami tetap menggunakan analisis dengan menggunakan SPSS dengan uji chi-square. Untuk jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 121 orang. Kemudian setelah dihitung dengan menggunakan rumus, kami mendapatkan total populasi. Dari populasi maksudnya total keseluruhan sampel yang akan kami teliti berjumlah 54 orang. Setelah dilakukan penelitian selama 1 bulan, untuk hasil penelitian, yang pertama karakteristik responden. Mayoritas pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan berjumlah 28 orang. Kemudian untuk kawin ataupun tidak kawin, jumlah mayoritasnya kawin berjumlah 26 orang. Kemudian untuk
agama mayoritas beragama Islam, dan untuk pendidikan mayoritas berpendidikan diploma. Untuk karakteristik respon yang berdasarkan pengetahuan, untuk pengetahuan yang baik, jumlah responden yang mengalami pengetahuan yang baik berjumlah 44 orang, kemudian yang cukup berjumlah 6 orang, dan yang kurang berjumlah 4 orang. Kemudian untuk karakteristik responden berdasarkan dukungan keluarga yang baik dan dukungan keluarga yang kurang baik. Mayoritas, alhamdulillah, setelah kami dapatkan hasil penelitiannya, untuk dukungan keluarga yang baik berjumlah 48 orang dan yang kurang baik berjumlah 6 orang. Selanjutnya untuk karakteristik responden berdasarkan skala kecemasan. Untuk skala kecemasan yang ringan kami mendapatkan ada 26 orang, kemudian untuk yang sedang kami mendapatkan data sebanyak 16 orang, kemudian untuk yang berat ada 6 orang, kemudian untuk yang tidak cemas kami mendapatkan data berjumlah atau pasien yang mengalami tingkat atau skala kecemasan dalam skala yang tidak cemas berjumlah 5 orang. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang analisis bivariat. Pada hasil penelitian ini, analisis bivariat yang pertama, pengaruh dari pengetahuan yang ada pada responden mempengaruhi skala kecemasan. Nah, untuk komponen dari pengetahuan, untuk yang pengetahuannya baik, dari penelitian kami ini jumlah responden yang punya pengetahuan yang baik ada 44 orang. Dengan rincian skala kecemasannya, yang pertama yang tidak cemas ada 5 orang. Kemudian untuk yang skala kecemasannya tingkatnya ringan itu ada 24 orang. Kemudian untuk yang sedang itu ada 13 orang. Kemudian untuk yang mengalami skala kecemasan yang berat ada 2 orang. Nah, untuk pengetahuan yang selanjutnya atau responden yang punya pengetahuan yang cukup itu jumlahnya ada 6 orang. Dengan rincian skala kecemasannya, yang ringan ada 2 orang, kemudian yang sedang juga ada 2 orang, kemudian yang berat juga ada 2 orang. Nah, untuk responden yang punya pengetahuan yang kurang ada 4 orang dengan karakteristik skala kecemasannya. Untuk yang ringan ada 1 orang, untuk yang sedang ada 1 orang, dan yang berat ada 2 orang. Nah, dari hasil analisis kami setelah dilakukan uji Chi-square didapatkan untuk pengaruh pengetahuan terhadap skala kecemasan pasien gagal ginjal kronik yang dihemodialisa pada saat pandemi didapatkan dengan nilai p-value-nya 0,026 yang berarti berpengaruh antara pengetahuan terhadap munculnya kecemasan pada pasien GGK yang dihemodialisa pada saat pandemi COVID-19. Baik, itu yang selanjutnya analisis bivariat untuk yang pengaruh dukungan keluarga terhadap skala kecemasan pasien GGK yang dihemodialisa pada saat pandemi. Yang pertama, untuk dukungan keluarga yang baik, kami mendapatkan data sebanyak 48 orang, dan yang tidak baik itu berjumlah 6 orang. 6 orang untuk dukungan keluarga yang tidak baik. Nah, rincian untuk skala kecemasannya dari 48 orang tadi, untuk yang tidak cemas ada 5 orang. Kemudian untuk yang ringan ada 26 orang, yang sedang ada 15 orang, dan yang berat ada 2 orang. Kemudian untuk rincian skala kecemasan untuk responden yang punya dukungan keluarga yang tidak baik, itu jumlah skala kecemasan yang ringannya ada 1 orang, kemudian yang sedang ada 1 orang, kemudian yang berat ada 4 orang. Nah, jadi untuk analisis Chi-square berpengaruh atau tidak berpengaruh, dari hasil yang kami dapatkan mempunyai hasil yang berpengaruh dengan nilai p-value 0,00. Baik, untuk selanjutnya pembahasan yang bisa kami jelaskan pada hasil penelitian ini bahwasannya terdapat pengaruh antara pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap munculnya kecemasan pada pasien GGK yang dihemodialisa pada saat pandemi COVID-19. Nah, untuk yang pertama tentang pengetahuan. Dari hasil pengetahuan ada 44 orang yang baik, kemudian yang cukup ada 6 orang, kemudian yang kurang ada
4 orang. Dari hasil wawancara, dari hasil observasi, kami juga mendapatkan data bahwasannya pasien yang mengalami rasa cemas yang berat itu memang dipengaruhi oleh ketidaktahuan, oleh pengetahuan yang kurang yang dimiliki oleh pasien GGK yang mengalami hemodialisa pada saat pandemi COVID-19 atau yang dihemodialisa pada saat pandemi. Karena menurut Miss Wandi tahun 2018 juga menjelaskan bahwasannya pengetahuan sangat mempengaruhi tingkat stres seseorang. Pengetahuan yang kurang otomatis bisa mempengaruhi munculnya rasa cemas yang berlebihan pada seseorang. Jadi antara apa yang kami teliti dengan apa yang disampaikan oleh hasil penelitian sebelumnya, teori yang dijelaskan oleh Miss Wan di tahun 2018 tadi sangat berhubungan. Jadi inti dari pengaruh antara pengetahuan terhadap munculnya kecemasan ini sangat berhubungan atau sangat berpengaruh. Selanjutnya untuk dukungan keluarga. Dari hasil penelitian kami sangat berpengaruh antara dukungan keluarga terhadap munculnya kecemasan pada pasien GGK yang dihemodialisa pada saat pandemi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh Yanti 2018 yang menjelaskan bahwasannya ada korelasi atau ada hubungan antara dukungan keluarga terhadap pasien yang dihemodialisa. Nah, berdasarkan teori juga terkait bahwasannya dukungan keluarga itu sangat mempengaruhi tingkat kecemasan dari pasien. Semakin baik dukungan keluarga, maka semakin ringan kecemasan yang dirasakan oleh pasien yang mengalami gagal ginjal kronik yang dihemodialisa dan pada saat pandemi COVID-19. Jadi kesimpulan dari penelitian kami ini, faktor yang mempengaruhi munculnya kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang dihemodialisa pada saat pandemi dari dua variabel untuk dukungan keluarga dan pengetahuan, keduanya sama-sama mempunyai pengaruh terhadap munculnya rasa cemas pada pasien GGK yang dihemodialisa pada saat COVID-19. Nah, untuk dukungan keluarga nilai pengaruh atau p-value-nya 0,00, sedangkan untuk pengetahuan kami dapatkan hasilnya 0,026. Baik, demikianlah penjelasan hasil penelitian kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada pasien GGK atau gagal ginjal kronik yang dihemodialisa pada saat pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.